dia ngelewati jalanan yang benar-benar sepi. Dan kata orang jalanan itu cukup angker. Nah pas dia periksa-periksa mobilnya, tiba-tiba ada tangan yang memukul pundak si bapak ini. Dia ketakutan mau noleh ke belakang kan, tapi ternyata guys, serem banget karena nyetir sendirian tengah malam. Bapak ini akhirnya nabrak pocong Jadi ceritanya si bapak ini baru aja pulang kerja kan. Itu posisinya hampir jam 11 malam Kebetulan dia itu sedang lembur. Nah perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya, dia ngelewati jalanan yang benar-benar sepi. Dan kata orang jalanan itu cukup angker. Dia sendirian kan. Sialnya lagi pas dia ngelewatin jalanan yang katanya angker itu, tiba-tiba mobilnya mogok. Dia ketakutan kan, kenapa bisa tiba-tiba mobilnya mogok. Akhirnya karena takut sendirian di situ, dia pun memutuskan untuk mencoba memperbaiki mobilnya. Ya turun, dia lihat apa yang terjadi sama mobilnya kan. Di situ dia sebenarnya udah mulai ketakutan dan merinding disco gitu kan. Dia takut ngeliat sesuatu. Nah pas dia periksa-periksa mobilnya, tiba-tiba ada tangan yang memukul pundak si bapak ini. Dia ketakutan mau noleh ke belakang kan, tapi ternyata yang memukul pundak si bapak ini adalah laki-laki yang emang manusia, bukan hantu kan. Ternyata laki-laki ini baik Dia lewat jalan itu, dia ngeliat bapak ini mobilnya mogok. Jadi dia singgah dan menawarkan bantuan. Kata si laki-laki ini, ternyata 50 meter ke depan ada bengkel 24 jam. Jadi si mekaniknya itu bisa dipanggil ke tempat mobil mogok ini kan. Nah si bapak itu minta tolong dong ke si pemuda ini agar mekanik tersebut memperbaiki mobil bapak ini kan. Untungnya si pemuda ini baik Awalnya aku curiga, aku kira dia mau ngerampok bapak ini kan. Ternyata dia emang baik Jadi dijemputlah si mekanik itu sama si pemuda ini. Pas mereka datang langsung tuh diperbaiki sama si mekanik ini mobil bapak ini. Langsung tuh si mekanik ini bekerja dan memperbaiki mobil kan. Tapi ternyata rusaknya itu lumayan parah gitu Awal mobil ini mogok itu hampir jam 11 kan. Dan sekarang posisinya itu udah hampir jam 1. Jadi udah hampir 2 jam nih mobil ini diperbaiki tapi belum bisa juga. Karena kata si mekanik, kerusakannya itu cukup parah gitu kan. Nah sembari menunggu gitu, tiba-tiba handphone si bapak ini bunyi kan. Ternyata yang nelpon itu adalah istrinya. Istrinya nanya, si bapak ini di mana? Kok jam 1 malam belum pulang? Istrinya khawatir terjadi apa-apa sama si bapak ini kan. Lalu si bapak ini menjawab kalau ternyata mobilnya itu mogok dan sekarang sedang diperbaiki. Mendengar suaminya itu sudah bersama mekanik dan mobilnya itu sudah diperbaiki, istrinya pun merasa lega Jadi suaminya itu nggak sendirian tengah malam gini. Gak berapa lama dari telepon itu ditutup, tiba-tiba si mekaniknya bilang kalau mobilnya itu udah beres. Mereka coba kan, dan setelah dicoba ternyata mobilnya udah bisa jalan Setelah itu si mekaniknya pun pergi dan si bapak ini mengucapkan terima kasih. Setelah mobil itu selesai, si mekanik ini pun pergi meninggalkan mobil tersebut. Jalan tuh si bapak ini. Nah pas di jalan bulu kuduknya tiba-tiba semakin merinding karena posisinya kan udah lebih dari jam 1 gitu kan. Lalu dia ngelewati gedung tua yang serem banget. Gedung ini udah lama kosong dan katanya sering banget terjadi penampakan di gedung ini. Dan dia adalah salah satu orang yang mengalami penampakan tersebut malam ini. Dia ngelihat ke arah gedung itu dan dia ngelihat di dalam gedung itu ada pocong yang sedang berdiri. Dia kucuk-kucuk matanya kan Dia antara yakin gak yakin ini pocong atau enggak ya. Pas dia antara yakin sama gak yakin gitu tiba-tiba dia ngenabrak pocong. Dan pocongnya itu naik ke atas mobil dia karena tertabrak sama dia kan Di situ dia mengucap astagfirullah. Tapi dia ngeliat yang dia tabrak itu bukan manusia tapi pocong. Dia tahu yang dia tabrak itu pocong, tapi dia masih berani banget turun dari mobil dan memeriksa mobilnya. Dia lihat ke bawah, dia lihat ke atas, dia lihat ke kanan dan ke kiri. Gak ada pocong sama sekali gak ada yang dia tabrak. Padahal dia yakin banget kalau tadi itu dia ngenabrak sesuatu. Dia nggak tahu aja ternyata pocong itu ngikutin dia dari belakang. Saat dia lihat ke kanan, saat dia lihat ke kiri, ke bawah maupun ke atas, pocong itu udah ngikutin dia. Nah karena dia ngelihat nggak ada apa-apa yang dia tabrak, bahkan pocong itu nggak ada, akhirnya dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya Mungkin tadi sebelum turun dari mobil si bapak ini membacakan doa, jadi dia nggak ngelihat bentuk
bentukan pocong tersebut. Karena kalau sampai bapak ini melihat bentukan pocong tersebut, mungkin dia langsung pingsan karena pocongnya itu benar-benar serem banget. Nah, ada nggak dari kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama seperti ini? Mogok tengah malam di jalanan yang terkenal angker. Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.